Inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu nuku abdi dipi hormat kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah pangesto sehat walafiat, sehat badana, sehat pikirana, sehat hatena, sehat imana, sehat kantongna, sehat sadaya. Alhamdulillah dengan kesehatan ini orang saya biasa hadir di majelis Nurul Ikhlas rutin setiap Ahad pagi untuk terus belajar agama. Ini konsekuensi dari keislaman kita. Orang-orang yang sudah bersahadat maka wajib hukumnya untuk belajar agama. Sampai kapan? Utlu bil ilma minal mahdi ila lahdi. Sejak dari weyan dilahirkan sampai dengan masuk ke lubang lahat. Sepanjang masih hidup kita wajib belajar. Namanya long life education, pendidikan seumur hidup gitu ya. Sepanjang kita masih punya kemampuan ya hadir ke majelis ini gitu. Yang tidak punya kemampuan gimana? Mendengarkan. Nah, kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban gitu. Wala takun khamisan, kata Nabi, jadilah engkau yang mengajar. Yang mengajar. Kalau ibu punya ilmu, wajib mengajar. Tidak punya ilmu, wajib belajar gitu. Kalau punya ilmu wajib ngajar, kalau tidak punya ilmu wajib belajar. Belajar nggak bisa, cukup mendengarkan saja. Gitu. Mungkin ini kan suara ini kemana-mana, Bu ya. Mungkin yang di rumah yang sambil ngegoreng naon gitu, biasa ngadangukeun di musala ya, di majelis ini gitu ya. Kalaupun juga tidak mendengarkan, au muhibban, ada rasa senang, ada kajian di ini, seneng. Jangan kata jangan orang-orang yang kelima ngajar nggak mau, belajar horeang, ngadangukeun bu resep ente ya ambek we ngagandengan nih pengajiannya nih, mendingan dengerin musik ya. Kita alhamdulillah hari ini setiap Ahad kita belajar. Setelah memahami agama, kita wajib untuk mengamalkannya ya. Setelah dipelajari, dipraktekkan. Jangan sampai kita paham, mengerti tentang agama tapi tidak dipraktekkan. Setiap kajian hari ini praktekkan di rumah gitu ya. Yang berikutnya setelah mengamalkan, kita juga harus mendakwakan, mengajak orang lain. Mengajak bukan mengejek. Dakwah itu mengajak. Nanti minggu depan ajak tetangganya, Bu. Ayo orang ke majelis itu. Ke dipasian hadiah itu. Ngaji berhadiah. Berhadiah HP. Mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi, menyayangi. Mencintai bukan menyakiti gitu. Terus sekalian, baiklah pada hari ini kita terus belajar. Kita sungguh-sungguh serius apa yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang fadilah amaliyah Rajab. Amaliyah bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab, Bu ya. Bulan Rajab.
tanggal 22. Berarti sebentar lagi 38 hari lagi udah masuk Ramadan. Jadi waktu sekarang sangat cepat, Bu. Tekaraosnya, Bu. Nembe kamari puasa anjing puasa deui. Kunaon tah? Betah deui ini. Hidup itu tahu-tahu, Bu. Tahu-tahu udah tua. Tahu-tahu udah tua kamari masih anak-anak, remaja. Ibu pernah remaja dulu ya? Remaja tuh pakai rok mini ya. Kayak kaos ke SMA, sekolah ke SMP, SMA itu remaja. Sekarang remako. Remaja kolot. Remaja. Udah remako, terus masa tua, udah tua bangka. Bangka apa? Bangka warah. SED omongan telah hidup, jadi tahu-tahu tua gitu, ya gitu. Dan nanti kita akan ada akhirnya hidup ini, ada limitnya gitu. Kita akan kembali menghadap Allah. Udah siap belum? Iya, maka harus siap. Tidak siap harus siap itu. Tidak pernah Israel ngasih peringatan dulu. Nanti minggu depan siap-siap. Siapkan. Oh, sholat terus seminggu itu nggak pernah. Jadi siap harus siap itu. Jadi nanti kita akan pulang kampung, Bu. Pulang kampung kemana? Ke kampung kita. Di sana akan tinggal selama-lamanya, Bu. Jaraknya jauh. Lama tinggalnya lama lah. Maka kalau pulang kampung harus butuh bekal. Bekalnya yang banyak. Kalau pulang kampung nggak bekal namanya nekat. Bondo nekat. Kalau pulang nggak bekal, jalan kaki ke Jawa Tengah. Gempor. Jadi gembel di jalan. Gembel di dunia ada yang ngasih, gembel di dunia, Bu. Di tengah ada yang ngasih apa nasi. Kalau gembel di akhirat, jangankan anak, istri juga yang setiap hari bertemu tidak peduli dengan suaminya, udah aing-aingan we. Aing-aingan we gitu. Anak yang kita sayangi, kita cintai, di akhirat mah udah masing-masing. Dia juga sibuk dengan dirinya sendiri juga istri yang kita, suami yang kita cintai. Kita bilang I love you. Ya love me. You and me lap-lapan, lope-lopean. Gitu, jadi kita siapkan hari ini. Sekarang digunakan dengan Januari, Bu ya. Apa arti Januari? Hujan sepanjang hari, Bu. Januari hujan setiap hari. Itu Januari namanya. Januari. Apa Februari? Januari itu dari dewa, namanya dewa Janus. Itu dewa bangsa Romawi kuno. Jadi orang yang merayakan malam tahun baru sama dengan memperingati kelahiran dewa Janus. Ada ibu yang malam Januari, ibu ke Citra enggak? Naik motor sama suaminya. Nunggu jam 12 malam, teng. Bawa trompet. Kembang api. Enggak, Bu. Di rumah wae. DRS, di rumah saja. Di rumah bakar apa, Bu? Bakar ayam, bakar rumah. Bakar diri. Istighosah. Jadi kata keterangan malam terburuk sepanjang sejarah manusia adalah malam 1 Januari. Itu malam terburuk adalah malam Januari. Kenapa? Malam itu sedunia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Di sini bujang perawan kan berpasangan, Bu. Berpasangan naik motor nunggu jam 12 malam. Jam 12 malam selesai, nggak tahu pergi kemana itu. Iya, cari tempat yang nyaman. DPR, Bu, di bawah pohon rindang. Saya pernah dulu ketika tanggal 1 pagi saya main ke Citra, ketemu dengan tukang nyapu, Bu.
Kata Bu, katanya ketika kita nyabu banyak, mohon maaf nih, banyak kondom berserakan ya Bu. Kondom itu yang pakai kambing apa? Sapi atau kambing gitu? Iya. Boleh jadi malam itu banyak pasangan-pasangan muda-mudi yang berzina. Indonesia, di luar negeri itu bukan hal yang aneh Bu. Zina itu adalah hak asasi. Hak asasi nggak boleh dicegah, nggak boleh, itu hak asasi manusia gitu. Dalam Islam nggak boleh. Iya, kayak binatang gitu. Terus kalian, jadi baiklah pada hari ini kita akan membahas tentang amalia rojab. Mulai dari pengertian rojab. Apa arti rojab itu Bu? Rojab. Arti kata dulu. Rojab. Di sini buatnya rajaban. Tahu rajaban Ibu? Apa rajaban itu? Rajaban itu penggiling jalan. Rajaban. Itu mobil kuning tuh yang bulat itu. Itu bannya gede tuh, Ostum. Itu namanya rajaban itu. Bannya gede banget. Mau dilindes. Jadi opak. Jadi opak jadi itu. Namanya rajaban itu stum itu. Ini bukan rajaban, apa arti rojab? Bukan raja, berojab, bero. Rojab artinya mengagungkan, memuliakan, menghormati. Iya. Memuliakan, mengagungkan, menghormati. Orang Arab kalau masuk rojab, ketika perang itu berhenti perangnya. Stop dulu, nanti teruskan bulan depan. Kenapa? Karena menghormati bulan itu, tidak boleh berperang, tidak boleh. Hukumnya nggak boleh di situ. Mereka, sekalipun mereka bukan orang Islam, orang kafir, berhenti perangnya karena memuliakan bulan itu, mengagungkan. Kenapa memuliakan bulan Rajab? Rajab termasuk 4 bulan haram, syahrul haram. Bulan yang dihormati, bulan yang suci. Ada berapa? Ada 4 sebutan Ibu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, yang 3 nyambung berurutan, yang 1 terpisah. Yang nyambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah itu artinya bulan duduk-duduk. Qa'ad itu duduk, santai-santai dulu gitu. Kenapa? Karena bulan depan akan melaksanakan ibadah haji, santai-santai dulu. Yang tadinya kerja di mana, di Jakarta, pulang dulu ke Cerewet. Karena menghadapi bulan haji itu. Gitu. Jadi 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru adalah Rajab. Itu bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan gitu. Terus Rajab ada berapa huruf? Ro, jim, dan ba. Nah, itu ada artinya Bu. Apa huruf ro itu? R. Apa R? Ranginang. Oh bukan. Oh bikin ranginang. Opak ranginang di sini. Kalau di Majalengka, di kampung saya, kalau lebaran itu sibuk bikin ranginang Bu. Opak itu tiap pagi itu, wah nutu itu sampai itu, kencang pagi-pagi itu kalau itu. Karena menghadapi lebaran harus banyak makanan gitu. R itu bukan ranginang Bu. Apa R itu? Bukan revolusi. Rahmat, rahmatullah, rahmat Allah. Jadi orang-orang yang beramal di bulan Rajab akan mendapatkan rahmat Allah. Apa rahmat? Kasih sayang. Dikasih dan disayang gitu. Cuma dikasih doang. Kalau nggak disayang, mau Bu, dikasih tapi nggak disayang. Dikasih belum tentu disayang. Belum tentu disayang. Ibu ngasih ke orang di jalan tuh, ada, mohon maaf, ada pengemis ngasih. Mungkin berapa? Sayang nggak ke orang itu? Menyayangi dia? Enggak. Cuma kasihan doang. Kalau sayang bawa ke rumah.
Dirawat baik-baik. Anak kecil tuh yang suka itu. Kalau sayang bawa ke rumah, dirawat, dididik sampai segala macam, perhatikan makanan. Kan enggak. Suami itu dua-duanya yang ngasih ya sayang gitu. Kalau suami nggak sayang dengan istrinya, ketika sudah usia lanjut tua, yang tadinya kenceng pipinya jadi mulai masih muda masih gelis kawanti-wanti endah kabina-bina, ditetep ti hareup sieup, ditinggal ti tukang lenjang, ditilik ti gir lenggik. Cintanya cinta banget karena masih muda. Kalau udah usia 50 tahun ke atas, hilang cintanya, yang ada sayangnya gitu. Karena fisik manusia itu berubah. Nah, semakin tua semakin sayang. Makanya harus dalam pernikahan ada dua namanya mawaddah warohmah. S-nya sakinah. Kalau pengen sakinah, rumah tangga harus mawaddah warohmah. Apa mawaddah itu? Bukan mbah wadah, bukan. Mawaddah. Apa mawaddah itu, Bu? Cinta. Cinta. Apa rohmah? Sayang. Apa standar mawadah cinta itu? Fisiknya gelis. Ibu milih suami karena kasep, ganteng, jangkis, jangkung berkumis. Tapi milih suami jangan yang berkumis, Bu, nggak boleh berkumis. Berkumis, bernya berantakan, kunya kumuh, misnya miskin. Berantakan kumuh dan miskin. Mau? Nggak mau tuh. Kalau dia cuma tebal kantongnya, tebal kumisnya, jangan itu. Mawadah itu cinta fisik. Kalau rohmah itu sayang, Bu. Semakin tua semakin sayang. Kenapa? Karena pengabdiannya, sakit dirawat, gitu. Kalau makan disuapin, minum diminumin, mandi dimandiin, kencing jangan gitu. Ya, jadi rahmat itu kasih sayang Allah. Kata keterangan Rasulullah, orang masuk surga bukan karena amalnya, Bu. Jadi orang surga itu bukan karena amalnya. Kalau ngandelin amal belum tentu bisa. Jadi karena apa orang masuk surga? Karena rahmat Allah. Bang, Ibu sampai sekarang amalnya udah bagus gimana? Sholatnya gimana, Bu, sekarang? Khusyuk gitu. Teringat karena naon? Wudunya udah bagus gitu. Waktunya di awal waktu tuh tidak pernah lewat 10 menit. Setiap awal waktu sholatnya begitu. Terus bacaannya fasih gitu. Terus paham apa yang kita baca. Terus khusyuk, benar-benar khusyuk hanya kepada Allah gitu kan gitu. Ibu sholatnya gimana? Seperti itu? Bisa ya? Gitu. Pernah ada penjelasan di akhirat ada seorang ahli ibadah. Ketika divonis, ketika dihisab, orang itu dinyatakan masuk surga. Kata si Ahmad ini, karena orangnya ahli ibadah ke dunia, dia masuk surga. Tapi orang ini dia pengen data yang pasti. Mana buktinya saya itu kenapa masuk ke surga itu? Dia pengen ditimbang amalnya. Ternyata ketika ditimbang amalnya, amal sholatnya timbang dengan satu nikmat biji mata saja, itu nggak bisa menandingi nikmatnya biji mata satu saja, nggak bisa, Ibu. Di sholat 100 tahun belum bisa mengimbangi satu nikmat biji mata saja. Mata ada berapa? Ada 2, nggak cukup gitu. Apalagi ibadah kita tadi belum tentu khusyuk benar. Boleh jadi rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua aduh udah kemana gitu kan. Ingat ke suami, ingat ke anak, ingat ke hutang, kreditan numpuk, can dibayar, besok ditagih deh hutang kumaha ka mana ya.
Iya. Atau selengit di mana nyempil nanti. Ingat di mana uang hilang itu. Akhirnya salah rokat keberapa ini nih? Kedua, ketiga, keempat, bingung gitu. Karena alasannya tadi nggak kusuk gitu. Ibu, jadi kalau satu biji mata ditimbang dengan amal kita itu tidak bisa menandingi nikmat mata saja. Belum tubuh kita penuh dengan nikmat yang lain, nikmat pendengaran, nikmat hidup, penciuman, nikmat pengucapan. Lidah itu penuh dengan nikmat berpikir, nikmat tangan, nikmat kaki. Ada orang yang tidak punya kaki, pengen punya kaki. Ada yang tidak bisa melihat. Berapapun akan beli matanya, sekalipun 1 miliar akan beli itu 1 biji mata. Ternyata nggak ada yang mau dijual biji matanya. Mau dijual itu matanya 1 miliar. Dikasih dengan mobil, buat apa punya mobil nggak punya mata? Bisa nyetir nggak? Nabrak gitu. Jadi kata keterangan, orang ke surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Bagaimana cara rahmat Allah? Kita taat kepadanya, taat, nurut aja, udah. Apa yang Allah suruh, nurut, laksanakan. Ibu disuruh suami, kalau pengen disayang suami gimana? Nurut aja. Neng, sholat, neng ke pengajian, neng masak aja, jangan membantah. Kalau istri membantah suaminya, gimana? Ya udah, di PHK. Iya, di PHK, pemutusan hubungan cinta nanti gitu kan gitu. Udah diputuskan, baru nangis. Kenapa tadi disuruh nggak mau? Dinikahi harus siap melaksanakan suami itu. Kalau yang disayang itu. Terus kalian jadi orang-orang yang ibadah di bulan Rajab akan mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Makanya karena ini bulan Rajab ini bulan yang mulia. Kalau dia berbuat amal, pahalanya sangat besar. Berbuat dosa, dosanya sangat besar. Maka hati-hati dengan dosa di bulan Rajab ini. Maka setiap hari kita harus evaluasi diri, mana amal kita, mana dosa kita. Itu akan dapat rahmat Allah orang-orang yang beramal itu. Itu huruf R, rahmat. Yang kedua huruf jim. Apa jim? Jajabur, bukan. Jalal. Apa jalal? Jalalullah apa jalalullah? Keagungan, kemuliaan dari Allah. Jadi Allah muliakan, Allah agungkan orang-orang yang beramal, beribadah pada bulan Rajab. Allah muliakan. Sekalipun di hadapan manusia kita hina, tapi di hadapan Allah mulia. Ada orang di hadapan manusia sangat mulia, Bu. Ibu melihat orang mulia dari sisi apanya biasanya memandang orang itu? Ilmunya, bukan dari hartanya. Kebanyakan dari harta. Dari hartanya, biasanya dari harta dulu. Jabatannya, hartanya, kekayaannya. Rumahnya 7, mobilnya 7, istrinya 7, kontrakannya 70 pintu. Mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya cantik memikat, jumlahnya sampai 4. Dasar apa? Bukan bangsat. Itu. Rumahnya megah, mobilnya mewah, bajunya wah. Orang kadang-kadang dari kekayaannya, Bu. Kita kadang-kadang orang kaya nih, kita orang mulia orang itu. Atau jabatannya tinggi, presiden, atau dia menteri, kita atau bupati datang ke Cikupa. Gimana datang ke sini? Wah, jalan dibersihkan dulu, dikasih karpet merah, Bu ya. Wah. Ada ucapan selamat datang, anak-anak ngajejer, ibu-ibu pakai seragam itu. Lagu Tola'al Badru ala, pakai marabis, Bu ya. Atau hadroh itu kan gitu.
karena memandang dia mulia. Tapi belum tentu ibu, belum tentu dia jabatan tinggi, uangnya banyak, mulia, belum tentu. Atau juga sebaliknya, ada orang tidak punya apa-apa, rumahnya saja biasa saja, udah reyot gitu ya. Mungkin uangnya juga tidak seberapa banyak, tapi dia mulia di depan Allah. Kenapa dia mulia di depan Allah? Karena dia menjadi orang-orang yang takwa. Takwa itu bukan melihat dari hartanya, tapi dari segi ketaatannya. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, paling tinggi jabatannya, atau paling tinggi ilmunya, bukan, tapi orang yang paling bertakwa. Allah melihat amalnya nanti itu. Kata Allah, innallaha yanzuru ala qulubikum wa amalakum. Itu. Allah akan melihat apa? Amalmu dan hatimu. Allah tidak melihat apa? Rupamu dan badanmu. Badannya sehat, kuat, Allah tidak melihat, tapi Allah akan melihat hati dan amal kita. Gitu. Makanya Rajab ini kita perbanyak amal soleh. Allah akan muliakan, Allah agungkan. Gitu. Terus yang ketiga, huruf ba apa huruf ba itu? Apa ba? Bahagia. Barokah. Barokah bu. Ya, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Hartanya membawa kepada kebaikan. Ada orang kaya tiap hari bukan berbuat kebaikan, beli minuman, beli makanan, sampai dia lupa dengan Allah gitu. Beli mobil segala macam gitu. Atau dia maksiat gitu. Itu tidak barokah, Bu. Kalau kita punya harta yang barokah, mengajak kepada kebaikan gitu. Jabatannya membawa kebaikan, hartanya membawa kebaikan, ilmunya juga dapat membawa kepada kebaikan gitu. Itulah orang-orang yang beramal di bulan Rajab. Allah berkahi, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Itu Bu ya, di Rajab itu ada 3 huruf Ro, Jim, dan Ba. Dan sekarang kita masuk ke amalia Rajab. Apa yang kita kerjakan di Rajab ini? Puasa. Kenapa harus puasa? Ini amalia di bulan Rajab. Sebagai upaya apa? Persiapan, latihan, pemanasan. Karena nanti 2 bulan lagi akan masuk puasa. Kalau seorang pemain bola tidak pernah latihan, langsung main saja, wah itu kaget itu Bu. Kaget, ototnya akan kejang-kejang itu, baru main 10 menit udah langsung digotong keluar. Karena itu uratnya kaku gitu. Karena kita menghadapi 1 bulan lamanya, sekarang sudah mulai latihan puasa. Kapan puasanya? Tidak ada keterangan menentukan tanggal berapa, tidak ada. Tidak ada tanggal 1, enggak ada. Tanggal 2, tanggal 10 enggak ada, Bu. Kalaupun ada itu kata keterangan itu hadisnya kurang kuat. Ya, tidak sahih. Itu. Tapi yang pasti yang sahih adalah membiasakan puasa sunnah Senin Kemis. Itu yang sahih, Senin Kemis itu. Ditambah yang lain juga silahkan, mangga. Pertengahan bulan boleh gitu. Ya, karena ketika nanti Ramadan puasa 1 hari, 1 bulan full, maka dia sudah siap dengan puasa itu. Puasa itu bukan ibadah yang ringan, sangat-sangat berat, Bu. Sangat-sangat berat. Kalau disuruh milih, sholat atau puasa Ibu? Mendingan sholat. Sholat makan berapa lama? 5 menit. Subuh 5 menit. Enteng kan Bu? Zuhur 5 menit. Asar 5 menit. Maghrib 5. Isya total berapa? 20 menit. Enteng. Kalau puasa coba sok. Dari jam 4
4.30 sampai jam 6 kurang jangan makan itu. Orang yang doyan makan. Orang yang hobinya makan. Oh itu, wah tersiksa itu, Bu. Kita kan pagi-pagi makan nasi uduk, jam 6 udah nyari kelabak. Atau ibu coba, ramai pagi-pagi itu, Bu ya. Ada yang nyari uduk, gorengan itu pagi-pagi itu. Jam 10 udah makan nasi warteg. Jam 2 udah makan nasi padang. Maghrib makan nasi goreng. Makan terus hidupnya itu. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup, Bu, yang betul? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Kenapa itu? Kalau hidup untuk makan sama dengan embe. Embe kan makan doang. Bangun tidurku terus makan, habis makan tidur lagi. Embe kan gitu, Bu. Kalau kita sama dengan dia, sama dengan kambing kan tuh. Kalau kan tidur ya makan gitu. Itu bukan, itu tidak tepat. Jadi orang-orang itu sangat berat. Apa buktinya puasa sangat berat? Banyak orang yang tidak berpuasa padahal masih muda, badannya sehat tuh, Bu. Sehat sekali, tapi diajak puasa gak kuat itu. Makanya ayat puasa ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan sanggup berpuasa begitu. Itulah makanya ketika Rajab ini ibu-ibu ya coba dibiasakan puasa sunnah di awal doang. Sekarang masih jalan, minggu nggak libur ya. Besok Senin, Kemis ya. Tapi kalau yang punya hutang kodok dulu gitu ya gitu. Itu puasa itu termasuk amalia Rajab. Apalagi, Bu? Memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Ramadan itu bulan Quran, Syahrul Quran. Kita baca Quran. Makanya supaya tidak kaget masuk Ramadan, sekarang sudah mau dibaca Quran. Nanti kita akan Ramadan itu kan kita kalau bisa one day one juz, Bu ya. Targetnya 1 bulan itu khatam Quran tanpa pembiasaan. Ya berat itu gitu. Terus cukup membaca saja. Sekarang membaca terus dihafalkan. Sudah hafal? Dipahami. Kita harus mengerti. Bertahun-tahun membaca, tapi nggak pernah paham-paham. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ibu paham nggak artinya? Yang kedua terus Tanzilal Azizir Rahim. Tanzil Aziz Ar-Rahim itu. Yang diturunkan dari Allah yang Aziz, yang perkasa dan Rahim, yang Maha Penyayang. Terus itu sudah dipahami, Bu ya, dimengerti gitu. Kenapa dimengerti? Karena Quran adalah panduan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Petunjuk harus mengerti petunjuk itu. Kalau nggak ngerti petunjuk itu gimana? Kesasar. Itu petunjuk hidup, cara itu bagaimana? Bagaimana cara hidup dengan Allah, harus bagaimana kita dengan Allah itu? Bagaimana dengan muamalah dengan manusia, itu sangat lengkap Quran itu. Bagaimana cara berdagang yang benar itu? Bagaimana jual beli yang benar? Ibu kalau belanja ke warung, apa yang dikerjakan? Coba sebutkan ada berapa rukun jual beli? Opat, kahiji, terus? Ada barang yang dijual, terus? Ada uang, terus? ada apa lagi? Ada akad. Iya, ada akad jual beli di situ. Ada penjual, ada pembeli,
ada barang, ada uang, baru ada transaksi, ada akad gitu. Ibu beli gorengan ke warung, ada ucapan dulu, ibu saya terima gorengannya, saya serahkan uangnya, baru berpisah di situ. Kita mah kadang-kadang nggak pernah ini ya, leos gitu. Langsung culeos itu kan itu. Beli naon. Iya. Ketika bab penjual itu pun ada rukunnya, ada syaratnya. Penjual itu harus orang yang sudah ngerti, yang sudah balik. Tidak boleh anak kecil jual beli mobil, nggak boleh bu. Anak kecil jual beli tanah itu nggak boleh, tidak sah jual belinya. Harus orang yang sudah balik gitu. Itu ada itu. Barangnya harus barang yang halal. Tidak boleh menjual belikan barang yang haram. Rokok boleh nggak rokok dijual belikan? Ibu, rokok hukumnya apa sih rokok itu? Halal atau haram? Makruh. Kata siapa itu makruh? Kata saya. Kumaha saya itu. Kumaha saya, tong kumaha saya itu. Dibilang haram enggak? Harus kumaha Allah. Cek Allah haram gitu. Ibadah halal lah. Tapi nggak ada tulisannya halal ya Pak? Nggak ada rokok itu. Oh, yang ada paling rokok dapat merusak jantung. Itu apa lagi itu? Kanker, kehamilan gitu. Berarti orang yang ngerokok itu belum bisa baca itu. Belum bisa baca yang ngerokok itu kan apa, ancamannya berat banget itu. Gangguan jantung gitu kan. Berarti yang nggak bisa baca dia gitu. Nggak bisa baca, dia harus bawa dulu sekolah dulu, SD lagi itu. Saya punya teman guru matematik gitu. Saya main bulu tangkis setiap Rabu di Citra Raya. Baru set pertama langsung dia jatuh. Langsung ternyata digotong udah nggak ada. Saya bawa ke rumah sakit ke Tiara, saya langsung bawa ke rumah sakit di Tiara, dicek oleh dokter, katanya udah nggak ada. Kenapa? Dia perokok berat ibu. Dia rokoknya Jisamsu, sehari bisa 3 bungkus itu. Dia juga peminum kopi lagi. Kalau kopinya bisa setengah gelas ini. Udah, dua-dua itu merusak jantung itu. Gitu. Itu kan jelas, itu rokok itu bisa membunuh manusia. Berarti kalau membunuh orang hukumnya haram. Nggak boleh jual rokok. Nggak boleh. Nggak boleh jual rokok. Membunuh orang namanya. Dosa itu. Suami ibu suka ngerokok nggak suami ibu? Ah, dia berlaku dosa itu, dia melakukan perbuatan yang haram itu. Kasih tahu sekarang bu, jangan rokok itu. Beli rokok bisa. Rokok itu satu batangnya 10 cm itu bu, coba dihitung, ada 10 cm itu. Satu buah kerupuknya ada 12 batang. 1,2 meter itu ngerokok panjang, oh itu. 1,2 meter sehari bu, setahun itu 500 meter sampai ke pasar merokok itu. 100 meter, setengah kilometer itu sedot. Itu orang nggak punya kerjaan yang ngerokok itu. Kalau pengen kenyang, sedot, isap ke dalam. Jangan sedot keluarin lagi. Ngapain kan? Sedot keluarin. Apain enaknya itu. Sampai sekarang saya belum pernah ngerokok selama hidup saya. Saya belum pernah. Saya pernah mencicipi waktu tahlilan, kok nggak enak. Udah, sampai sekarang nggak pernah ngerokok. Tidak pernah sampai sekarang ngerokok itu. Mendingan dikasih pisang sama daripada dikasih rokok. Giginya tinggi. Iya itu. Nggak boleh makanan apa. Hah? Oh gitu?
Oh gitu ya. Oh. Itu ada di babnya, bab muamalah itu. Di Quran itu sangat jelas ada. Jual beli pun ada syaratnya, tidak boleh menjual barang yang haram. Kalau menjual barang yang haram berarti uang itu haram. Uang itu haram. Tidak boleh dikonsumsi oleh kita gitu. Dalam keterangan ada 5 kategori orang berbuat haram. Ada 5 kategori, Bu. 1, orang yang memproduksi barang yang haram. 1, yang memproduksi. Yang kedua, orang yang mengantar dari pabrik ke warung-warung. Supir itu udah buat haram itu. Jadi supir yang bawa rokok itu haram ya. Kalau bawa doang kan nganter-nganter gitu. Dia bawa narkoba tuh dari pabrik itu dia itu. 1, orang yang memproduksi. 2, orang yang mengantarkan. 3, orang yang menjualnya, yang menjual belikan barang itu. Yang 4, orang yang mengkonsumsi. Yang 5, orang yang menikmati hasil penjualannya. Kena. Ya, orang siapa yang memproduksi? Seluruh karyawan pabrik itu berbuat yang haram. Dari mulai manajer, dirut sampai karyawan sampai itu dia berbuat haram itu. Yang kedua, supir-supir itu haram. Penjual-penjual haram. Terus yang membelinya juga haram. Terus yang menikmati hasil penjualannya, istri kan menikmati hasil dari suami kan, Bu? Suami kan kerja di sana, kan uang dikasih ke istri kan, Bu? Beli beras, beli baju anak. Berarti anak kebagian juga itu haramnya. Tanggung jawab loh bapaknya itu di situ. Saya heran ditanya oleh Allah, kenapa kamu kasih anak istri dari yang haram gitu? Itulah orang harus hati-hati makanya dalam bab muamalah itu. Gimana, Bu? Petani tembakau. Asal tembakau ya. Iya, jangan nanam itu berarti ya. Iya. Ganti. Ya emang negara ini kata keterangan itu udah pisah dari rokok itu sangat tinggi, Bu. Sangat tinggi. Makanya sekalipun ditulis rokok merusak itu orang nggak peduli dengan itu. Nggak peduli itu. Karena udah merasakan enak gitu. Enak itu. Padahal dalam Islam bukan enak standarnya dalam Islam itu. Dibolehkan nggak oleh agama gitu. Ya, gitu. Kalau dibolehkan silakan gitu. Dinyatakan halal itu karena agama yang menentukan gitu. Rokok itu disamakan dengan hukum miras, minuman keras. Narkoba, ada nggak dalam Quran narkoba? Nggak ada. Yang ada miras. Apa miras? Minuman keras. Miras, minuman rasa setan. Ayatnya mana, Bu? Yang mengharamkan miras? Al-Maidah ayat yang ke-90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fazanibuhu la'alakum tuflihun. Itu jelas keras banget itu. Rijsun itu adalah embahnya dosa. Rijsun itu gitu. Jadi miras itu embahnya dosa. Nah, disamakan dengan mirasnya ada apa? Ada narkoba, termasuk rokok itu. Makanya yang hari ini ibu punya suami yang ngerokok, kasih tahu, Bu ya. Kasih tahu nih. Ada nggak Ustadz yang ngerokok? Ada nggak Ustadz yang ngerokok? Ada nggak, Pak? Hah? Nggak ngeliat kan? Dia nggak paham hukum itu. Nggak paham hukum itu. Oh gitu ya? Apalagi jamaahnya. Sambil ngaji dan ngerokok gitu. Aduh itu nggak ngasih contoh, Bu itu. Jangan ngasih contoh, masa Pak Ustadz merokok di depan jamaah? Gak boleh itu. Disuguhin jamaah, dikasih lagi rokok. Yang salah yang ngasih atau yang nerima? Dua-duanya. Yang ngasih. Yang nerima gak salah. Dikasih jangan ditolak katanya, Bu ya. Rezeki anak soleh. Itu muamalah itu dibahas dalam. Makanya kalau kita mengerti Al-Quran, ya tahu rambu-rambu mana yang halal, mana yang
haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kalau nggak dipahami ya, Quran itu nggak ada manfaatnya. Dibaca ya Pak, tapi nggak ngerti ya sudah nggak ada manfaatnya. Maka level sekarang Ibu setelah kita membaca ya sekarang mulai belajar memahami maknanya. Karena Quran ada terjemahannya, tadi kan dibacakan ada terjemahannya kan, coba dipelajari gitu. Apa yang kita ketahui langsung dipraktekkan gitu. Di kalimat Al-Fatihah saja itu ada ayat yang kelima apa? Iyyaka na'budu. Apa artinya itu Bu? Nah, iya, ngan wungkul ke Allah orang nyembah tuh. Selain Allah jangan disembah, awas nggak boleh. Pohon disembah, patung disembah nggak boleh. Matahari orang Jepang nyembah matahari. Jongkok orang Jepang ke timur gitu, arigato itu nggak boleh, nggak boleh. Datang ke gunung mana tuh, gunung apa, gunung di mana gitu? Yang suka Yang ada mbahnya itu. iya. Nah, Gunung Kawi. Nggak boleh. Ngan wungkul ke Allah, hanya kepada Allah gitu. Hanya kepadamu gitu. Berarti hanya itu apa? Hanya itu. Satu-satunya kan? Suami bilang ke istrinya, hanya dirimu sayang gitu kan? Hanya dirimu istriku itu. Ada nggak istri yang lain? Hanya kamu istriku satu-satunya gitu kan? Gitu kan? Gitu. Oh di rumah, dan di luar rumah? Itu kan cukup satu di Cikupa, satu di Cikupa, satu di mana? Berarti kalau bilang hanya kamu satu, ya itu yang lain tidak ada. Yang kedua apa tadi? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aja Allah kami mohon pertolongan gitu. Berarti kalau minta tolong gimana? Boleh ke selain Allah? Gak boleh. Ada orang minta datang ke kuburan, datang ke Mbah Jemrong. Mbah, cucu datang nih. Ada masalah nih Mbah nih. Saya pengen kaya Mbah. Gimana caranya Mbah? Mbahnya aja miskin hidupnya. Diminta jadi kaya gimana itu? Pengen pinter anaknya datang ke makam siapa tuh. Bawa pensil, bawa penghapus, bawa penggaris, disimpan di kuburan itu. Besok mau ulangan nih, biar ulangannya nilainya 100 Mbah nih, tolong anak saya mau ulangan besok, mau ujian. Gimana itu, boleh nggak minta ke si Mbah ke itu? Nggak boleh gitu. Atau minta ke jin Bu ya? Jin apa itu? Jin Tomang gitu. Ada namanya filmnya Jin dan Jun. Nah, Jin dan Jun. Siapa jinnya? Junaidi. Namanya Junaidi sama Jin. Dia mintanya ke Jin kan Bu? Apa-apa kan Jin kan itu kan? Minta duit, Jin langsung ngasih uang sekarung itu. Oh, pengen mobil, kasih mobil. Pengen mobil. Sebutkan 3 permintaan. Sok, sebutin apa permintaannya? Pengen apa itu nggak boleh. Pengen kaya ke siapa? Minta kepada Allah. Sudah meminta langsung kerja Bu. Doa terus tapi nggak kerja. Nggak doa, jungkir balik di masjid. Ya Allah, nangis ya Allah, masih rezeki ya Allah. Pernah ada nggak emas turun dari langit, jatuh dari langit? Nggak ada. Pernah ada nggak nasi bungkus turun dari langit? Nggak ada. Adanya di warteg, bukan dari langit. Nggak doa, tapi nggak pernah kerja. Itu nggak benar juga. Nabi marah waktu itu. Ada orang doa terus, Nabi itu marah. Kata Nabi, kalau kamu udah doa, ya udah kerja ke sana. Gitu. Coba Ibu buka Quran surah Al-Jumu'ah, coba Ibu. Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 ya. Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, surat keberapa Jumu'ah itu Bu? Coba di daftar isi, apa lagi itu? 62 ayat 9, 10. Coba ayat yang ke 9-nya
Ya ayyuhalladzina amanu, ada idza nudiya lis-sholati, ada. Terus ayat yang ke-10-nya. Fa idza qudatis shalah fantasiru fil ardi, terus wabtagu min fadlillah, terus wadkurullaha katsira, terus la'alakum. Apa artinya Ibu? Agar kamu beruntung. Dari awal artinya. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat 10 aja. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu. Bertebaranlah Kamu di muka. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tuh, harus sholat bertebaran di muka bumi. Tong cicing wae di masjid bertebaran. Petani kemana? Ya ke sawah. Pedagang kemana? Ya ke pasar. Guru kemana? Ke sekolah. Dokter kemana? Ke rumah sakit. Itu. Artis kemana? Ya main film, naik panggung. Terus si Raffi Ahmad gitu. Ibu kemana? Ke dapur gitu. Dagang di rumah. Kerja yang di pabrik, datang ke pabrik begitu. Karena untuk apa itu? Kata Allah, wabtagu min fadillah, carilah karunia Allah itu, cari karunia Allah itu gitu. Jadi habis sholat kerja untuk apa? Untuk dapat rezeki dari Allah gitu. Kalau nggak kerja, rezeki Allah nggak datang gitu. Rezeki itu dijemput atau ditunggu? Dijemput. Nah, dengan datang ke sawah, petani nanam jagung, panen 3 bulan. Nanam padi, panen. Kalau nggak nanam padi di sawah, panen nggak bakalan. Barang siapa menanam pasti akan menuai, itu rumusnya begitu. Jadi kalau habis sholat diam, cicing, guru malah tidur di masjid, nggak ngajar-ngajar. Tukang ojek nggak ngojek-ngojek, malah ngagoler di masjid. Itu nggak dapat rezeki apa-apa begitu. Jadi harus seimbang antara doa dan usaha. Itu harus seimbang. Kata Rasulullah, kalau orang yang kerja nggak doa itu orang yang sombong, Ibu. Kerja tapi nggak doa itu orang yang sombong, Ibu. Sombong. Dia terlalu pede dengan dirinya. Padahal yang ngasih rezeki kan dari Allah. Ibu jadi sekali lagi bahwa ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu menyembah hanya kepada Allah, jangan selain Allah, jangan disembah, awas. Yang kedua, minta tolong hanya kepada Allah. Rezeki banyak ya, kenapa minta kepada Allah? Allah adalah Ar-Razzaq. Allah itu Al-Ghaniyyu, yang maha kaya. Mintalah kepada, pengen pinter, minta kepada Allah sambil belajar gitu. Kalau nggak belajar, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berilmu kecuali sangat sedikit sekali. Ilmu itu dari siapa? Ilmu itu dari Allah. Kata Quran dalam surah An-Nahl 78, Allah kata ketika orang itu lahir tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a gitu. Ibu waktu lahir langsung bisa baca Quran enggak? Langsung ya sih, langsung hafalan Quran surah An-Naba. Langsung bisa baca A, B, C, D, nggak ada. Kapan dapat ilmu? Setelah dia menggunakan pendengarannya, matanya, baru dia belajar secara bertahap, Ibu. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, terus belajar. Ya, tidak ada orang lahir langsung pintar, nggak ada. Allah memberikan secara bertahap begitu. Itulah, jadi kalau kita paham Quran, kita hanya beribadah, mohon hanya kepada Allah. Maka sekarang level yang kedua, Ibu, setelah membaca, sekarang kita belajar memahami Al-Quran. Sering lupa. Itu penyakit apa tua itu? Penyakit tua. Cepat mudah ingat, cepat lupa, itu penyakit udah tua. Mudah sih, apanya ya. Nah, sekarang ingat di waktu ngaji, ingat pas pulang ke rumah tadi naon kan udah dipelajari di majelis. Setiap gerak tangan, langkah hilang satu-satu ilmunya. Sampai ke rumah bersih lagi ilmunya.
Ngerti gitu. Ya, jadi kita terus. Caranya gimana? Murojaah, Bu, murojaah terus. Murojaah artinya mengulang-ulang terus. Mengulang-ulang terus. Karena ilmu itu tadi kalau hanya menggunakan otak saja itu cepat lupa. Makanya kalau ngaji itu tadi dua kita lakukan. Satu diikat dengan pikiran, kedua diikat dengan catatan. Gitu. Ilmu itu seperti harimau, Bu, singa. Ketika singa lewat langsung ditangkap. Dengan apa menangkapnya? Dengan perangkap itu. Artinya ketika ilmu lewat, tangkap dengan pikiran gitu. Tapi ini juga tadi suka lupa, maka tangkap dengan tulisan gitu. Saya kemana-mana suka bawa pulpen, bawa buku kecil. Pasti kemana-mana pergi, karena setiap mungkin lagi di mobil ada orang bicara apa saya tulis. Gitu. Untuk apa? Untuk mengingatkan, karena kalau hanya otak saja kadang-kadang lupa lagi begitu. Itulah ilmu, Bu, ya. Jadi kita belajar Al-Quran gitu. Itu yang kedua, Bu. Jadi Rajab ini pertama kita latihan berpuasa, kedua membaca Quran dan memahaminya. Yang ketiga apa, Bu? Satu hal yang paling pokok berkaitan dengan tahun baru kemarin gimana, Bu? Lakukan muhasabah. Apa muhasabah itu? Menghitung-hitung amal kita. Kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri kamu sebelum disab oleh Allah. Apa yang kita hisab? Ibadah kita. Kemarin tahun baru, berarti umur kita bertambah berkurang. Berkurang berapa lama? Setahun, berkurang setahun. Setahun ini coba dicek amalnya gimana? Sudah baik atau nggak baik amal kita? Gimana coba dicek amal kita nih selama setahun ini? Coba di masing-masing aja, karena orang nggak bisa menilai orang lain. Yang tahu diri kita kan, Bu. Bagaimana sholat? Udah baik belum sholatnya? Di awal waktu nggak sholatnya? Wudunya benar nggak? Bacaannya benar nggak? Gerakannya benar nggak? Kusunya kusuk nggak gitu? Habis sholat langsung pergi atau apa dia ngapain dulu? Allahumma lantas jalan. Langsung kabur, gimana itu? Itu dipelajari terus begitu. Nah, kalau dia evaluasi ternyata kurang baik, gimana? Tahun ini gimana? Harus diperbaiki. Waktunya suka telat misalkan, karena ibu sibuk di dapur. Ketika dengar azan, hayya 'alas shalah, jawabannya engke deui. As-salatu khairum minan naum. Teu salat oge teu naon-naon, teu naon kumaha atuh. Baiknya ketika dengar azan langsung gimana? Dengar azan langsung tinggalkan semua kegiatan. Lagi ngogoreng telur, udah pareman heula. Lagi main HP, matikan dulu HP-nya. Lagi nonton TV, pahen dulu TV-nya. Pahen tong dijual. Pahen heula itu. Lagi nyusuin anak, simpan dulu anaknya. Lagi nimang-nimang suami, tinggal dulu suaminya. Ayo bang, sholat dulu. Gitu, tanggung kayak ya udah, penyakit kayak ya udah. Allah itu harus dinomorsatukan, Bu. Harus dinomorsatukan Allah itu. Jangan di nomor ke berapa, jangan. Jadi kalau kita mementingkan Allah, Allah mementingkan kita. Itu rumusnya begitu. Jadi kalau kita mementingkan Allah, Allah mementingkan kita. Kalau kita cek dengan Allah ya sudah, kata Allah ya enggak. Ketika kita minta kata Allah, amin gue pikirin. Allah cuekin aja kita itu. Kemarin waktu saya panggil ke masjid, nggak datang. Dipanggil subuh, kalah katunduh alasan nanti. Waktu lohor kalah molor. Asar malah dahar. Tuh datang. Akhirnya pas masalah datang kata Allah, minta sesuatu. Kayak emang GP kata Allah. Dipanggil nggak datang, pas giliran aja masalah datang minta. Dibalas ke Allah tuh. Makanya kalau kita butuh dengan Allah, ayo penuhi perintah Allah dulu. Apapun perintah Allah kita laksanakan. Aqimus shalah, ya sholat.
Wa atuz zakah, ya zakat. Ah nyaah ieu mah. Kutiba alaikumusiyam, puasa. Dia lagi sakit mah, Bu. Sakit mah tuh gimana nih? Ya enggak puasa dulu lah hari ini mah. Kayak isukan, gimana? Disuruh haji, aduh, mendingan jalan-jalan ke Prancis, perapatan Ciamis. Mendingan ke Turki, apa Turki? Turun kidul, Garut namanya itu, ke Garut malah. Diajak haji malah alasannya banyak banget. Gitu. Jadi kalau orang yang seperti itu ya sudah Allah abaikan gitu. Jadi kita harus mementingkan Allah. Pasti Allah akan mementingkan kita. Allah itu kan pemberi kehidupan, pemberi segalanya. Allah di nomor satu. Kan suami itu nggak tahu nomor keberapa lah, jangan dipentingkan banget. Suami itu ada bekasnya dan ada masanya. Kalau Allah beserta kita kapanpun dimanapun. Innallaha ma'ana. Allah itu akan beserta kita kemanapun beserta dengan Allah. Allah suaminya kan ada limitnya, ada waktunya begitu. Makanya kalau bersandar kepada benda akan jatuh, akan roboh nih. Nyender nih, kan bisa jatuh. Nyender ke Pak Presiden ada masa pensiunnya. Nyender ke suami ada masa pensiunnya. Kata entah kemana perginya, Bu. Kalau bersandar kepada Allah, Allah itu selalu bersama kita. Makanya dalam muhasabah ini kita harus betul-betul mementingkan Allah. Jadi ibadahnya kita perbaiki hari ini. Yang tahu diri kita, orang lain nggak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah saja, maka perbaiki. Yang ketiga yang kuat banyak istighfar, Bu ya, istighfar. Kita kan makhluk yang penuh dengan dosa. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata' taubah. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Sebaik orang yang bersalah adalah bertaubat. Ibu pernah berbuat salah? Nah, ke siapa salahnya, Bu? Ke suami suka berbuat salah. Nah, ke anak juga, tetangga juga, ke teman juga. Terus gimana? Bertobat kepada Allah, mohon maaf kepadanya gitu. Jangan nunggu lebaran, Bu. Punya dosa ke suami, ya, baut dia dan pulang kerja suami capek, banyak pas pulang bibir monyong, bibir monyong 5 meter, gitu. Monyong aja, gitu. Mestinya kan terima dengan senyuman suami pulang itu. Ambil tasnya, bukakan sepatunya, bukakan bajunya, tawari ibu sama ibu makan dulu atau apa? Ya? Apa naon? Oh, itu ayah atau milarian? Gitu. Ya, istighfar itu harus kita lakukan. Kalau kepada Allah mah gampang, Bu. Allah mah gampang. Istighfar tiap